Pernah dengar berita soal sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia? Ternyata masalahnya jauh lebih serius dari sekedar sampah dari luar negeri loh. Iya, karena beberapa tahun terakhir, sebagian sampah plastik itu nggak benar-benar didaur ulang, malah dibakar jadi bahan bakar industri kecil. Salah satunya industri tahu di desa Tropodo, Sidoarjo. Bayangin, sampah yang harusnya diproses dengan standar tinggi malah dibakar begitu aja. Dampaknya, polusi udara, risiko kesehatan, dan lingkungan yang rusak. Dan ini bukan sekedar isu teknis ya, ini menunjukkan kalau pengawasan impor dan pengelolaan limbah di Indonesia masih banyak punya celah besar. Makanya, di video ini kita bakal jelasin kenapa sampah plastik impor bisa masuk, kenapa banyak yang nggak sesuai dokumen, dan apa bahaya yang ditimbulkannya. Kita bahas dengan jelas dan mudah dipahami biar kita semua makin sadar kalau isu sampah impor ini bukan cuma soal limbah, tapi soal masa depan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Yuk kita mulai pembahasannya. Di desa Tropodo, Sidoarjo, pabrik-pabrik tahu telah menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar selama lebih dari 20 tahun. Awalnya mereka hanya menggunakan kayu, tetapi semakin hari kayu semakin mahal, akhirnya para pengrajin beralih ke plastik yang lebih murah dan mudah didapat. Nah, masalahnya adalah plastik yang digunakan bukan hanya dari sampah rumah tangga, tapi juga plastik impor seperti bungkus makanan, botol, styrofoam, atau bahkan limbah plastik keras seperti pecahan helm atau peralatan rumah tangga lainnya. Nah, pada plastik-plastik tersebut banyak ditemukannya label-label yang berbahasa asing. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia masih menjadi tempat pembuangan limbah dari negara-negara maju. Namun, di balik murahnya biaya produksi, ada biaya lain yang jauh lebih mahal. Pembakaran plastik secara terbuka dan pada suhu rendah menghasilkan dioksin dan furun, racun berbahaya yang termasuk dalam kategori persistent organic pollutants. Zat ini dapat bertahan puluhan tahun di lingkungan dan masuk ke dalam rantai makanan. Pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara dalam radius 100 hingga 500 meter dari pabrik tahu berada dalam kategori tidak sehat. Lebih parahnya lagi, uji tanah di sekitar lokasi mencatat kadar dioksin mencapai 4030 pikogram per gram. Angka ini menunjukkan bahwa kontaminasi telah berlangsung lama dan terus menumpuk di tanah tempat warga hidup, bekerja, dan beraktivitas. Kontaminasi dioksin tidak hanya berhenti pada tanah dan udara. Penelitian juga menemukan bahwa telur ayam kampung yang dipelihara warga di sekitar pabrik tahu mengandung kadar polutan yang sangat tinggi. Kontaminasi ini terjadi karena ada kemungkinan kokin dan tumbuhan yang sudah terpapar dioksin. Temuan tersebut membuat warga sekitar semakin khawatir terhadap kesehatan keluarga mereka. Selain itu, laporan kelompok aktivis lingkungan seperti Ekoton menunjukkan bahwa konsentrasi PM2,5 di wilayah Tropodo pernah mencapai 1063 mikrogram per meter kubik. Jadi, di atas batas aman yang ditetapkan pemerintah, partikel mikroplastik pun ditemukan di udara sekitar, menunjukkan bahwa pembakaran plastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi masuk ke saluran pernapasan manusia. Kasus Tropodo kemudian semakin menarik perhatian setelah seorang YouTuber Australia, Andrew Fraser, merilis dokumenter berjudul Indonesia Toxic Time Bomb pada 25 April 2025. Dokumenter ini memperlihatkan secara langsung bagaimana sih proses pembakaran plastik dilakukan di tungku pabrik tahu, lengkap dengan kondisi udara sekitar yang penuh asap. Video tersebut langsung viral dan menimbulkan berbagai reaksi dari dalam dan luar negeri. Banyak komentar mempertanyakan bagaimana suatu industri pangan dapat menggunakan bahan bakar yang mengandung toksin dan apa upaya pemerintah dalam menangani kasus ini. BPOM, yang sebelumnya sudah mengetahui isu ini sejak 2019, kemudian dipanggil oleh Komisi 9 DPR untuk memberikan penjelasan. Dalam rapat dengan pendapat pada 15 Mei 2025, anggota DPR menyimpulkan kekhawatiran bahwa proses produksi tahu tersebut dapat membahayakan konsumen, bukan hanya pekerja dan masyarakat sekitar. Menanggapi berbagai temuan pencemaran di Tropodo, pemerintah mulai memperketat aturan impor limbah plastik. Pada tahun 2025, pemerintah mengumumkan rencana penghentian impor limbah plastik non-B3 karena sebagian besar limbah tersebut tidak benar-benar didaur ulang. Banyak yang justru dijual ke industri kecil atau langsung dibakar sebagai bahan bakar murah. Ada pula indikasi bahwa beberapa perusahaan hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit limbah tanpa proses daur ulang yang sesungguhnya. Kondisi ini jelas merugikan Indonesia, baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Namun, industri kecil seperti pabrik tahu di Tropodo berada dalam posisi yang serba sulit. Mereka tidak memiliki modal besar untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Gas, biomasa, atau teknologi baru masih terlalu mahal bagi mereka. Pemerintah memang pernah melakukan pelatihan dan bantuan peralatan, tetapi penerapannya tidak merata dan belum cukup kuat untuk mengubah cara produksi mereka. Akibatnya, sebagian besar pabrik tahu tetap bergantung pada pembakaran sampah plastik karena dianggap sebagai pilihan paling murah untuk bertahan. Jika melihat gambaran keseluruhan, persoalan sampah plastik impor bukan hanya persoalan mengenai pengelolaan limbah, tapi juga berhubungan dengan sistem ekonomi, regulasi, dan kesejahteraan masyarakat. Industri kecil membutuhkan alternatif energi yang terjangkau agar tidak lagi bergantung pada sampah plastik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap impor limbah memiliki tujuan yang jelas dan tidak membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah dari negara lain. Di sisi lain, masyarakat juga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, tanpa harus khawatir menghirup udara beracun dan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
Kebijakan harus ditegakkan secara merata, bukan hanya di atas kertas. Pengawasan impor perlu diperketat dan mekanisme penegakan hukum harus dijalankan secara tegas. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri juga penting agar kesadaran tentang bahaya pembakaran plastik semakin meningkat. Dengan penanganan yang serius dari berbagai pihak, diharapkan kasus seperti Tropodo tidak lagi terulang dan Indonesia dapat keluar dari masa lalu atau masalah besar yang selama ini memberi sektor lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Permasalahan impor sampah plastik ke Indonesia yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar industri seperti pabrik tahu di Sidoarjo memunculkan persoalan serius, mulai dari ancaman kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ketidakadilan sosial. Pertanyaan penting pun muncul, mengapa Indonesia masih mengimpor sampah plastik, apa dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana solusi agar masalah ini tidak terulang. Isu ini dapat dilihat melalui nilai-nilai Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan manusia harus diutamakan. Namun, pembakaran sampah plastik menghasilkan polusi berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit pernafasan dan menurunkan kualitas hidup warga, jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sebagai langkah konkret, BPOM bersama Komisi 9 DPR telah melakukan inspeksi dan memberi peringatan keras kepada pabrik-pabrik yang terbukti menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar. Sementara itu, DLHK Sidoarjo mengeluarkan surat edaran pada 14 Mei 2025 yang secara resmi melarang penggunaan limbah non-organik sebagai bahan bakar. Kebijakan ini menjadi upaya penting untuk melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia berkaitan dengan kemandirian bangsa dalam mengelola lingkungannya sendiri. Ketergantungan pada sampah plastik impor menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam hal pengelolaan limbah. Ketergantungan ini berpotensi melemahkan persatuan karena menimbulkan ketimpangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tanggapan, pemerintah pusat mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan bahwa impor sampah plastik akan dihentikan secara bertahap dan dilarang sepenuhnya mulai tahun 2025. Langkah ini menjadikan bentuk kemandirian nasional sekaligus komitmen untuk memperkuat industri dari daur ulang dalam negeri agar tidak lagi mengandalkan limbah dari luar negeri. Penerapan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, terlihat jelas dalam proses penanganan kasus penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar. Isu ini mencuat setelah laporan media dan keluhan warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi 9 DPR dengan meminta BPOM melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Proses musyawarah ini melibatkan banyak hal seperti pemerintah daerah, aktivis lingkungan, akademisi, hingga masyarakat yang melakukan dialog publik dan aksi protes. Dari rangkaian diskusi dan tekanan publik ini lahir kebijakan yang bijak seperti larangan penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar di tingkat daerah, serta evaluasi ulang izin impor sampah plastik di tingkat nasional. Semua langkah ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukan keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah dan perwakilan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan erat dengan dampak ketidakadilan akibat praktik pembakaran limbah plastik. Ketika industri memperoleh keuntungan dari penggunaan sampah murah, sementara masyarakat harus menanggung polusi, bau tidak sedap, dan risiko penyakit, maka terjadi ketimpangan yang merugikan kelompok tertentu. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan pelaku industri, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung. Sebagai solusi nyata, pemerintah daerah melalui DLHK telah melakukan pengawasan lapangan dan memberikan batas waktu kepada pabrik untuk berhenti menggunakan limbah plastik. Bahkan, pada 16 Mei 2025, sekitar 51 pabrik tahu di Tropodo menyatakan ketersediaannya menghentikan penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar dan beralih ke bahan bakar alternatif yang lebih aman. Angka ini merupakan bentuk implementasi sila kelima karena berupaya memberikan keadilan sosial dan memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi korban dari praktik industri yang merugikan. Jadi jelas, masalah sampah plastik impor ini bukan cuma soal limbah yang masuk ke negara kita, tapi soal bagaimana Indonesia menjaga lingkungan, kesehatan, dan masa depannya. Dan lewat nilai-nilai Pancasila, kita bisa lihat bahwa penyelesaiannya nggak bisa setengah-setengah, harus menyeluruh, ada pengawasan, kebijakan tegas, dan komitmen bersama. Kebijakan pemerintah, mulai dari pelarangan penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar, investigasi lembaga terkait, sampai rencana penghentian impor sampah plastik di 2025, menunjukkan bahwa langkah konkret itu sudah berjalan. Pancasila bukan cuma jadi teori atau slogan, tapi benar-benar jadi dasar moral dalam menangani persoalan lingkungan yang rumit seperti ini. Harapannya, kita semua, pemerintah, industri, sampai masyarakat, bisa ikut terlibat menjaga bumi kita, karena keberlanjutan itu bukan tanggung jawab satu pihak saja. Terima kasih sudah nonton, semoga video ini bikin kita lebih sadar dan peduli sama isu lingkungan di sekitar kita.